Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari tematik 5D, subtema 2, pelajaran 4 sampai 6. Mohon semuanya menyimak videonya dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya, Pak Ade akan mengingatkan siswa yang belum mengumpulkan atau mengirimkan tugas tematik agar segera untuk mengumpulkannya. Karena tugasnya akan dijadikan nilai rapot semester 1. Oke, sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan membahas materi yang pertama, menjelaskan manfaat interaksi dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya. Kedua, mengidentifikasi jenis dan unsur-unsur pantun. Ketiga, menjelaskan tanggung jawab menjaga proses pengambilan keputusan di masyarakat. Keempat, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Yang kelima, menuliskan pengalaman menjalankan tanggung jawab. Dan yang keenam, mengidentifikasi pola lantai tarian. Perhatikan gambar. Pernahkah kalian melakukan kegiatan ini? Mungkin untuk siswa laki-laki sering ya dilakukan. Kegiatan olahraga sangat penting dilakukan karena dapat mengurangi stres, membuang racun melalui keringat, dan dapat melancarkan peredaran darah. Apakah kamu juga berolahraga secara teratur? Mudah-mudahan semuanya anak-anak pengguru yang soleh dan solehah rutin ya dalam berolahraga. Deli selalu menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi. Deli juga selalu berolahraga secara teratur. Pada hari Minggu, Deli selalu berolahraga di taman dekat rumahnya. Deli berolahraga bersama ibu dan ayahnya. Selain menyehatkan, berolahraga di taman kota juga menyenangkan. Suasananya sejuk dan asri. Banyak pohon-pohon rindang di sekeliling taman. Di taman kota tersedia juga arena permainan anak. Deli senang bermain di sana setelah selesai berolahraga. Kadang-kadang Deli bertemu dengan Nina di sana. Mereka pun bermain bersama. Menjelang siang, udara terasa hangat. Deli diajak ibu membeli makanan dan minuman di sekitar taman. Sambil makan dan minum, mereka ngobrol dengan para pedagang. Ketika melakukan olahraga pagi, para pengunjung taman kota telah berinteraksi dengan lingkungannya. Selain melakukan interaksi dengan alam, mereka juga melakukan interaksi sosial. Contohnya saat membeli minuman di sekitar taman, saat bertemu dengan orang yang mereka kenal dan berbincang-bincang. Interaksi manusia dengan lingkungan dapat memengaruhi pembangunan sosial budaya. Contohnya, dengan adanya kegiatan olahraga di taman kota, para pedagang memperoleh penghasilan. Begitu juga sebaliknya, yang bermain di taman kota akan terpenuhi kebutuhannya. Bisa membeli makanan, bisa sarapan pagi, dan lain-lain. Pembangunan sosial budaya juga dapat dilakukan melalui bidang pendidikan, misalnya
kursus dan pelatihan, sekolah, PKK, dan Karang Taruna. Berolahraga di taman membuat tubuh dan pikiran menjadi segar. Deli dan ayahnya menuangkannya dalam bentuk pantun. Bacalah pantun Deli dan ayahnya berikut. Pantun pertama. Pergi ke pasar membeli beras. Sebelum dibayar, beras ditakar. Jika ingin menjadi juara kelas, kita hendaknya rajin belajar. Pantun kedua. Pergi ke Mada Paripura, singgah sebentar di pasir berbisik. Buah sekepal manis rasanya, buah apa yang kulitnya bersisik. Pantun ketiga. Limau purut tumbuh di tepi rawa. Buahnya hijau belum masak. Sakit perut sebab tertawa melihat kucing duduk berbedak. Selanjutnya, kita tentukan jenis pantunnya ya. Siapa yang tahu pantun pertama merupakan jenis pantun apa? Ya, betul. Yang pertama adalah jenis pantun nasihat ya. Yang kedua, pantun apa jenisnya? Iya, betul juga ya. Yang kedua adalah pantun teka-teki. Apa jenis pantun yang ketiga? Iya, betul ya. Yang ketiga adalah pantun jenaka. Kita lanjutkan untuk menentukan bagian-bagian pantun. Siapa yang masih ingat? Pantun itu terdiri dari? Ya, betul ya. Pantun itu terdiri dari sampiran dan isi. Baris pertama dan baris kedua itu disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Ini adalah bagian sampiran pantun ya. Baris 1 dan 2. Kemudian ini adalah bagian isi pantun. Baris 3 dan 4. Sepulang dari berolahraga, Ayah Deli turut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan ketua RT. Pemilihan akan diadakan di Balai Desa. Ayah Deli bertugas mempersiapkan acara. Sebelumnya, pemilihan ketua RT telah melalui suatu proses yang panjang hingga dapat memperoleh 2 pasang calon yang dapat dipilih warga malam itu. Proses pemilihan ketua RT antara lain: pertama, pembentukan panitia pemilihan. Kedua, pendaftaran, seleksi hingga penetapan calon ketua RT. 3. Pemaparan visi dan misi calon ketua RT. Keempat, penyelenggaraan pemilihan ketua RT oleh warga. Tanggung jawab warga dalam proses pemilihan ketua RT adalah menjaga keseluruhan proses pemilihan agar dalam pelaksanaannya asas luberjurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bisa terpenuhi. Oleh sebab itu, diharapkan warga dapat berperan dalam setiap pengambilan keputusan. Bagaimanakah cara pemilihan ketua RT di lingkunganmu? Kesehatan merupakan hal yang berharga sehingga perlu kita jaga sebaik mungkin, termasuk cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi peredaran darah. Yang pertama, faktor perilaku. Kedua, faktor lingkungan. Ketiga, faktor keturunan. Dan yang keempat, faktor pelayanan kesehatan. Sekolah Deli akan mengadakan pentas seni. Setiap kelas bertugas menampilkan satu jenis kesenian. Setelah melakukan musyawarah, kelas Deli memutuskan untuk menampilkan tarian daerah.
Kelompok siswa putra akan menampilkan tari perang, sedangkan kelompok siswa putri akan menampilkan tari merak. Deli dan teman-teman memiliki waktu 2 minggu untuk mempersiapkan pertunjukan mereka. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan, seperti gerak tari, kostum, dan properti yang akan digunakan. Mereka pun berbagi tugas. Mereka dikelompokkan berdasarkan tanggung jawab masing-masing. 8 orang anak laki-laki akan mengiringi penari dengan nyanyian dan permainan alat musik. Deli dan 3 orang temannya akan menari secara berpasangan. Tony dan 3 teman putranya yang lain akan menarikan tari perang. Anak-anak yang lain bertugas mempersiapkan kostum dan properti yang digunakan saat pementasan tari. Semua anak melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Manfaat yang kita peroleh jika kita melakukan tanggung jawab dengan baik adalah 1. Mendapat hasil pekerjaan yang baik. Kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan ketiga, memberikan manfaat bagi orang lain. Maka marilah kita melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Deli dan teman-temannya berlatih menari dengan giat. Mereka mempelajari setiap gerakan dan pola lantai dalam tarian tradisional yang akan mereka tampilkan. Masih ingatkah kamu apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola yang dijadikan lintasan ketika melakukan gerak tarian. Ada beberapa macam pola lantai tarian, antara lain sebagai berikut. Ada pola lantai lurus, ada pola horizontal, ada pola vertikal, dan ada pola diagonal. Kemudian ada pola gabungan pola lantai, ya, seperti huruf L atau seperti huruf P. Ada juga pola lantai melengkung, ada pola lantai zigzag, dan pola lantai melingkar. Sekarang coba kalian tentukan, ini termasuk ke dalam pola lantai yang mana? Ya, betul ya. Ini adalah termasuk ke dalam pola lantai lurus, yaitu berbentuk horizontal. Kalau yang ini termasuk ke pola lantai yang mana? Yang ini termasuk ke dalam pola lantai yang gabungan, ya, yaitu berbentuk huruf P. Nah, sekarang kita masuk ke tugas, ya. Tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan kerjakan halaman 67 nomor 1 dan 3. Jadi tugasnya hanya 2 soal, gak banyak-banyak. Jadi langsung dikerjakan, langsung dikirim, ya. Supaya tidak numpuk nantinya. Kalau sudah banyak, sudah numpuk, maka kalian akan malas untuk mengerjakannya, ya. Dimohon sekali lagi pada anak-anak Pak Guru yang soleh dan solehah, yang tugas tematiknya belum mengirimkan atau mengumpulkan, segera untuk mengumpulkan. Kirim kepada guru tematiknya masing-masing, karena tugasnya itu akan dijadikan nilai rapot semester 1, ya. Sebentar lagi pembagian rapot semester 1 akan dilaksanakan. Baik, itu saja pelajaran untuk hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang belum paham, silakan bisa bertanya, ya, langsung kepada guru tematiknya masing-masing. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatannya, kumpulkan tugas tepat waktu, ya, supaya tidak numpuk nantinya. Baik, pada akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.